Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Wilawa Pasuhu dengan NPM 2120103080. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Fitur Produk terhadap kepuasan konsumen pengguna produk iPhone di Jawa Tengah. Slide selanjutnya yaitu latar belakang yang berisikan fenomena. Fenomena pertama di sini yaitu minat merek smartphone. Data diambil dari Top Brand 2024. Dapat dilihat iPhone mengalami kenaikan minat merek dari tahun 2020 sampai 2021 dari 9,10% menjadi 15,90%. Tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan dari sebelumnya 15,90% turun menjadi 13,20%. Lalu selanjutnya pada tahun 2023 mengalami kenaikan, yaitu 2023 menjadi 2024 mengalami kenaikan 24,70 menjadi 26,70%. Minat konsumen di sini terhadap produk iPhone masih fluktuatif. Lalu selanjutnya peneliti juga melakukan hasil prasurvei pengguna iPhone di Jawa Tengah. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai apakah citra merek iPhone tersebut di kalangan masyarakat itu baik. 50% menjawab tidak, yang 50% menjawab iya. Selanjutnya, apakah kualitas produk iPhone itu baik? 57% menjawab tidak, 43% menjawab iya. Selanjutnya ada apakah fitur iPhone itu memiliki keunggulan yang signifikan dengan smartphone lain? 63% menjawab tidak, lalu 37% menjawab iya. Lalu dari pertanyaan tersebut disimpulkan apakah kepuasan konsumen itu cukup tinggi di kalangan masyarakat. 55% menjawab tidak, 45% menjawab iya. Lalu selanjutnya mengidentifikasi adanya masalah ketidakpuasan konsumen. Faktor seperti citra merek, kualitas produk, dan fitur produk diduga mempengaruhi kepuasan konsumen sehingga hal perlu diperhatikan. Lalu apakah penelitian ini penting? Penelitian ini penting karena kepuasan konsumen bagi perusahaan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Sehingga kepuasan konsumen itu sesuai dengan harapan konsumen dapat menguntungkan bagi perusahaan tersebut berhasil. Selanjutnya ada penelitian terdahulu artikel internasional. Yang pertama ada Sairang et al. 2024 yang berjudul The Influence of Product Quality and Brand Impact on Customers Stratification of Samsung Smartphone User. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk, citra merek terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ada Abdullah et al. 2022 yang berjudul Analysis Driving Factor of Customer Satisfaction Among Telecommunication Service Provider in Quadrant Region. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga ada Hidayat and Nainggolan yang berjudul The Effect of Country of Origin Brand Image, Price, Rating, and Service Quality on Loyalty toward iPhone Mobile User Mediated by Customer Certification. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara citra merek terhadap kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya ada Kar Arpan Kumar tahun 2021 yang berjudul What Effect User Satisfaction in Mobile Payment, Mobile User Generation Contact Development, the Digital User Satisfaction Model. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara fitur produk terhadap kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya ada penelitian terdahulu artikel nasional. Yang pertama ada Mardiani dan Yani tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Diferensiasi Produk dan Citra Merek terhadap Kepuasan Konsumen Smartphone Xiaomi di Jakarta Utara. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara citra merek
terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ada P. D. Putra dan Budiarti tahun 2022 dengan judul Pengaruh Harga, Citra Merek, dan Kualitas Produk terhadap kepuasan konsumen smartphone Vivo. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya ada Asyarni Kundoro 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Price Payment, Citra Merek, dan Kepercayaan Merek terhadap kepuasan pelanggan handphone smartphone Samsung di Banjarmasin. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk, citra merek, dan kepuasan konsumen. Selanjutnya ada P. Putra Tijiang tahun 2023 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Brand Impresi terhadap kepuasan pelanggan smartphone iPhone di Kota Parepare. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ada Hirman et al. Dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Persepsi Harga terhadap kepuasan pelanggan produk smartphone Samsung di Bogor. Yaitu dengan hasil terdapat pengaruh signifikan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Lalu saja ada Rizwan et al. Dengan judul Pengaruh Inovasi Produk dan Kualitas Produk terhadap kepuasan konsumen pada produk smartphone iPhone di Semarang. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya ada Herman et Fauzi 2019 dengan judul Pengaruh Harga Kualitas Produk terhadap kepuasan konsumen pengguna smartphone Sony pada PT Madijaya Cimehun Bandung. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Lalu ada Nurdinsyah 2021 dengan judul Pengaruh Harga Kualitas Produk terhadap kepuasan mahasiswa smartphone Oppo. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ada Firmansyah et al. Tahun 2023 dengan judul Pengaruh Fitur Produk Harga terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen produk smartphone iPhone. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara fitur produk terhadap kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya ada Arisa et al. Dengan judul Pengaruh Fitur Produk Persepsi Nilai Produk Konsumen terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan konsumen pada pengguna smartphone Xiaomi. Dengan hasil tidak terdapat pengaruh signifikan antara fitur dengan kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya ada Herman tahun 2020 dengan judul Pengaruh Faktor Fitur Produk Harga Brand Image dan Pengalaman Konsumen pada pengguna smartphone Oppo. Yaitu dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara fitur produk, citra merek, dan kepuasan konsumen. Selanjutnya ada kriteria sampel. Yang pertama yaitu berusia di atas 18 tahun. Di sini saya mengambil usia di atas 18 tahun dikarenakan usia yang sudah matang dan dapat berpikir dengan baik, dan di mana pengguna iPhone di sini pada usia tersebut dapat menggunakan dengan baik. Dan pada kriteria tersebut banyak pengguna iPhone menggunakan iPhone untuk konten kreator. Yang kedua, memiliki iPhone seri 10 ke atas. Untuk sampel di sini memiliki seri 10 ke atas agar pengambilan sampel di sini tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, berdomisili di Jawa Tengah. Pengambilan sampel di Jawa Tengah agar pengambilan sampel dapat dilakukan secara luas dan menyeluruh dan dengan mendapatkan responden yang lebih luas dan berbagai macam. Yang keempat, pernah menggunakan minimal iPhone 1 tahun. Penggunaan iPhone minimal 1 tahun di sini tetap seperti nomor 2 di atas, yaitu dengan seri 10 ke atas. Yang kelima, paham dengan fitur iPhone. Ada beberapa orang yang tidak memiliki iPhone tetapi dia reviewer smartphone, dia dapat mengetahui beberapa keunggulan ataupun fitur smartphone iPhone tersebut. Saya akan menjelaskan price gap. Yang pertama, hubungan variabel, ada citra merek terhadap kepuasan konsumen,
Di sini yang berpengaruh yaitu Ali et al. Tahun 2020 dan Dam and Dam tahun 2021. Lalu yang tidak berpengaruh ada Gurnadi dan Erdiansyah tahun 2019 dan Prastiwi dan Trivadi tahun 2022. Lalu selanjutnya ada kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang berpengaruh yaitu ada Taeyang et al. Tahun 2020 dan Diputra dan Yasa tahun 2021. Dan yang tidak berpengaruh Santoso 2019 dan Iodin dan Musin tahun 2020. Selanjutnya ada fitur produk terhadap kepuasan konsumen. Berpengaruh Suryadi et al. Tahun 2024 dan Ginting 2015. Tidak berpengaruh ada Gustian dan Ayuning Tias tahun 2024 dan Ramdhani dan Widiansari tahun 2022. Lalu, meskipun banyak penelitian yang membahas mengenai kepuasan konsumen, namun masih sedikit penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh antara citra merek, kualitas produk, dan fitur produk terhadap kepuasan konsumen, terutama pada pengguna produk iPhone, sehingga penelitian ini masih perlu dilakukan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, terdapat penurunan kepuasan konsumen pengguna smartphone yang diduga dipengaruhi oleh citra merek, kualitas produk, dan fitur produk. Kedua, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan antara citra merek, kualitas produk, fitur produk terhadap kepuasan konsumen. Tujuan penelitian di sini untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap kepuasan pengguna smartphone di Jawa Tengah. Lalu untuk yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap pengguna smartphone iPhone di Jawa Tengah. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh fitur produk terhadap kemasan pengguna smartphone di Jawa Tengah. Teori dan tinjauan pustaka. Teori di sini saya mengambil teori kepuasan atau the expectancy diskonfirmasi model. Kepuasan terbentuk dalam diri individu sebagai respon terhadap suatu pengalaman atau harapan tertentu. Ini dikemukakan oleh Ali et al. Tahun 2020. Lalu kepuasan atau ketidakpuasan konsumen muncul sebagai hasil dari suatu perbandingan antara ekspektasi konsumen sebelum melakukan pembelian dengan pengalaman aktual yang diperoleh dari suatu produk atau jasa yang dibeli. Ini dikemukakan oleh Dharmayanti et al. Tahun 2022. Selanjutnya ada pengalaman yang dimiliki konsumen citra merek S1, kualitas produk S2, fitur produk S2. Menjadi konsumen akan memiliki harapan terkait merek seharusnya berfungsi. Lalu, konsumen akan melakukan pertimbangan evaluasi terkait fungsi merek sesungguhnya, yang menjadikan hal tersebut menjadi kepuasan atau ketidakpuasan dengan produk atau layanan tersebut. Selanjutnya, diferensi operasional. Diferensi operasional di sini yaitu ada variabel kepuasan konsumen, citra merek, kualitas produk, dan fitur produk. Definisi kepuasan konsumen tingkat perasaan seseorang yang timbul setelah melakukan perbandingan antara kinerja produk dengan harapannya. Ditemukan oleh Kotler dan Keller 2028. Indikator yang pertama kepuasan konsumen keseluruhan, yang kedua konfirmasi harapan, yang ketiga minat pembelian ulang, yang keempat kesediaan untuk merekomendasikan, yang kelima ketidakpuasan konsumen dengan skala Likert. Lalu yang selanjutnya citra merek dengan definisi persepsi dan kepercayaan yang terburuk dalam ingatan konsumen, ditemukan oleh Kotler dan Keller 2009. Indikator citra perusahaan computer image, citra konsumen user image, citra produk image Likert. Kualitas produk definisi kemampuan yang dimiliki produk memeragakan fungsi termasuk daya tahan, kemudahan pengoperasian, reliability dan baik produk yang lainnya. Itu Kotler dan Armstrong 2012. Indikator kehandalan atau reliability
Yang kedua, kesesuaian dengan spesifikasi, ketahanan, estetika, kualitas yang dipersepsikan dengan skala Likert. Fitur produk. Definisi pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan dikemukakan oleh Kotter dan Armstrong 2008. Dengan indikator keragaman fitur, fitur sesuai dengan harapan, fitur memiliki keunggulan. Skala Likert. Nah, selanjutnya ada kerangka teori. Di sini dapat dilihat kerangka teori yaitu citra merek, kualitas citra merek X1, kualitas produk X2, fitur produk X3 dengan Y kepuasan konsumen. H1 citra merek berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. H2 kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. H3 fitur produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya metode penelitian dan teknik sampling. Metode penelitian di sini saya mengambil metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berdasarkan filsafat positivisme dengan tujuan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu, mengetahui pengumpulan data dengan instrumen penelitian, dianalisis secara kualitatif atau statistik, dan dimanfaatkan untuk mengetahui atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Lalu teknik pengambilan sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel adalah bagian yang mewakili jumlah dan karakteristik dari populasi. Penelitian ini menggunakan metode sampling non-probability karena penelitian ini tidak memiliki informasi rinci mengenai identifikasi responden yang dibutuhkan untuk menyusun kerangka sampling. Metode non-probability dengan cara menggunakan teknis penarikan sampel purposive. Sampel purposive adalah teknik Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu dengan memilih individu yang dianggap memiliki keahlian atau kompetensi khusus. Selanjutnya, instrumennya menggunakan kuesioner. Kuesioner atau metode penelitian dengan menggunakan survei, yaitu untuk memperoleh data yang mencakup informasi dari masa lalu hingga masa kini. Data yang dihimpun meliputi opini, karakteristik perilaku, keyakinan, serta hubungan antara variabel yang bertujuan untuk menguji hipotesis berdasarkan sampel dari suatu populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden dan berisi sejumlah pertanyaan terstruktur. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.